Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga tetap sehat dan semoga kita semua tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi, dari virus yang sedang merajalela ini. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Walaupun kita belum bertatap muka, semoga kita tetap bisa bersilaturahim, dan insya Allah kita sama-sama berdoa kita akan segera bisa bertatap muka di sekolah. Oke, kita lanjut kepada materi kita di bab 4, yakni ketentuan sholat jamak dan qashar. Oke, dari kalian pasti ada yang pernah melakukan perjalanan jauh, atau biasanya kalian pulang kampung ya, biasanya kalau jauh, atau mungkin tamasya ke luar kota. Nah, maka kalian harus bisa mempraktekkan sholat ini, yaitu sholat jamak dan juga qashar. Mengapa? Sholat jamak dan qashar ini adalah rukhsah atau keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam ketika mereka melakukan perjalanan jauh. Apa itu jamak dan qashar? Jamak adalah menggabungkan dua sholat kemudian dilaksanakan dalam satu waktu. Seperti melaksanakan sholat zuhur dan asar, kemudian keduanya dikerjakan di waktu zuhur, atau keduanya dilaksanakan di waktu asar. Jika dikumpulkan di waktu sholat yang pertama, berarti sholat zuhur dan sholat asar, atau sholat maghrib dan sholat isya kalian lakukan di waktu sholat pertama, maka itu dinamakan jamak takdim. Jadi zuhur dan asar dikerjakan keduanya di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Atau sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan di waktu sholat maghrib, itu dinamakan dengan jamak takdim. Dan jika dikumpulkan di waktu sholat yang kedua, maka dinamakan jamak takhir. Nah, berarti sholat zuhur dan asar dilakukan di waktu sholat asar, dan sholat maghrib dan isya dilakukan di waktu sholat isya. Nah, hukumnya melakukan mubah. Bahkan dalam kitab-kitab terdahulu ada yang mengatakan ini sunnah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan keringanan kepada kita. Maka sungguh sayang sekali jika keringanan ini tidak dipergunakan oleh kita. Nah, itu tadi adalah definisi tentang jamak. Kita beralih kepada definisi mengqashar sholat. Kalau jamak itu menggabungkan dua sholat, kalau qashar itu adalah meringkas atau memangkas bilangan rakaat yang semula 4 rakaat kemudian dikerjakan hanya dengan 2 rakaat saja. Berarti kalian sholat zuhur tidak 4 rakaat, tetapi hanya 2 rakaat. Begitu juga dengan sholat asar dan juga sholat isya. Untuk sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa diqashar, karena tidak ada sholat subuh nanti kalau diqashar hanya menjadi 1 rakaat, tidak bisa. Begitu juga dengan sholat maghrib. Nah, untuk hukum sholat qashar sendiri sama seperti tadi. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Apa dalilnya? Nah, ini ada dalilnya. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 101. Bapak bacakan Al-Qur'annya.
Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Itu dari tentang mengqashar sholat. Artinya bisa kalian baca sendiri. Dan juga ada hadis Nabi diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik dan juga diriwayatkan kembali oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslimnya. Bisa kalian baca dalilnya di slide ini. Oke, kita berlanjut kepada syarat pelaksanaan jamak dan juga qashar. Tadi di awal sudah Bapak bilang, ini adalah sholat yang Allah berikan sebagai keringanan untuk orang yang melakukan perjalanan. Nah, maka jarak perjalanannya tidak boleh kurang dari 80,640 km. Dan perjalanan juga harus bertujuan yang baik. Tidak boleh mengandung unsur maksiat. Misalkan kalian perjalanan jauh tapi untuk melakukan perampokan atau melakukan pencurian atau hal-hal lain yang ada maksiatnya. Misalkan melakukan perjalanan jauh tapi tujuannya untuk nemuin cewek mungkin ya, atau tujuan yang lainnya lah yang memang itu dikatakan maksiat oleh agama kita, maka itu tidak diperbolehkan melakukan jamak dan juga qashar. Hanya perjalanan yang baik-baik saja. Kemudian sholat yang dijamak dan diqashar adalah sholat ada, bukan sholat qada. Nah, maksudnya misalkan kalian memiliki qada sholat di rumah, maka itu harus tetap dikerjakan di rumah. Tidak boleh nanti sholat qada itu kalian kerjakan di perjalanan, kemudian kalian jamak dengan sholat pada waktu itu, maka tidak boleh. Atau kalian punya qada sholat zuhur kemarin, nah pas hari ini kalian melakukan perjalanan, maka tidak boleh sholat zuhur itu kalian lakukan dengan cara qashar dan niatnya untuk mengqadai sholat kalian kemarin. Itu pun tidak boleh. Qada harus tetap dilakukan dengan cara normal. Kemudian syarat tambahan untuk sholat jamak ini boleh dilakukan oleh orang yang punya uzur seperti sakit atau yang lainnya. Nah, dalam kitab-kitab terdahulu seperti kitab Fathul Qorib itu diterangkan salah satu uzur boleh melakukan sholat jamak adalah adanya hujan lebat. Sekiranya hujan itu bisa membuat baju dan pakaian yang dikenakan orang tersebut basah ketika orang tersebut harus pulang ke rumahnya, maka dia diperbolehkan sholat jamak di situ, di masjid itu, baru kemudian pulang ke rumah. Namun syarat ini sudah tidak bisa diterapkan oleh kita. Mengapa? Karena zaman dahulu masjid itu jauh dari pemukiman warga. Kalau sekarang masjid dekat. Dan zaman dahulu belum ada payung. Kalau sekarang sudah ada payung untuk melindungi baju kita agar tidak basah. Maka Bapak pikir, nah, kalau udzur sakit ini masih bisa. Kalau untuk udzur hujan seperti tadi sudah tidak bisa kita lakukan di zaman sekarang. Oke, kita berlanjut kepada tata cara melakukan sholat jamak takdim. Bagaimana sih caranya kita melakukan jamak takdim? Berarti ingat, jamak takdim berarti melakukan
sholatnya di waktu sholat yang pertama. Nah, caranya bisa kalian simak sebagai berikut. Dan untuk niatnya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at taqdimin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau kalian jadi makmum maka pakai makmuman. Kalau kalian menjadi imam maka gunakan lafaz imaman. Tapi jika kalian tidak menjadi makmum atau imam maka cukup langsung jam'at taqdimin lillahi ta'ala. Perhatikan lafaz niat berikut ini. Kita lanjut kepada bagaimana cara melaksanakan jamak takhir. Tadi kan jamak takdim, sekarang kita berlanjut ke jamak takhir. Nah, caranya hampir sama seperti jamak takdim, hanya yang membedakan adalah niatnya. Nah, dalam jamak takhir, lafaz jam'at taqdimin kita ganti dengan jam'at takhirin. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takhirin lillahi ta'ala. Andaikan menjadi makmum, tambahkan makmuman. Andaikan menjadi imam, tambahkan imaman. Jika tidak, cukup seperti ini. Setelah kita paham melakukan cara jamak takhir, maka kita belajar bagaimana cara mengqashar sholat. Nah, perlu diingat, kita ingat kembali, sholat yang bisa diqashar hanya sholat yang 4 rakaat, maka tidak memasukkan sholat maghrib dan juga sholat subuh. Nah, biasanya sholat qashar ini dilakukan bersamaan dengan menjamak sholat, sehingga biasanya disebut dengan qashar jamak atau jamak qashar. Jadi kalian melakukan sholat zuhur dan sholat asar di waktu sholat zuhur, misalkan kita jamak takdim, tapi sholat zuhur dan sholat asar ini hanya 2 rakaat saja. Jadi 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat sholat asar, tidak 4 rakaat seperti biasanya. Nah, ini yang dinamakan dengan qashar. Nah, tata caranya yaitu, silakan disimak. Nah, untuk niatnya, sholli fardhu zuhri, karena ini qashar jamak, maka lafadznya adalah qashron majmu'an bil asri jam'at taqdimin lillahi ta'ala. Ini ketika kalian melakukan jamak takdim. Kalau jamaknya jamak takhir, maka lafaz jamak takdim tinggal kalian ganti jam'at takhirin lillahi ta'ala. Mudah kan? Silakan disimak kembali niatnya. Nah, di sini Bapak tampilkan niat untuk sholat jamak takdim dan jamak takhir. Silahkan kalian bandingkan agar kalian semakin paham untuk menentukan niat jamaknya. Kalian tinggal lihat perbedaannya hanya ada pada jamak takdimin dan jamak takhirin. Kalau ingin menunaikan qashar jamak, ya maka tinggal ditambahkan qashron majmu'an bil asri jam'at takhirin, atau qashron majmu'an bil zuhri jam'at takhirin. Mudah ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, setelah menyimak materi, maka Bapak berikan tugas kepada kalian. Untuk tugas link, silahkan dibuka Google Classroom-nya, dan untuk hafalan niat jamak dan qashar jamak, kalian buat video di rumah, lalu kalian kirimkan ke Classroom
WA Bapak. Oke? Insya Allah kalian bisa. Itu saja yang Bapak sampaikan di pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan atas segala kekurangannya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya langsung kepada Bapak. Bisa melalui Classroom atau melalui WA pribadi Bapak. Bapak undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.